kasih Anda masih di Economic Challenges. Mas Naro, kalau kemudian kita melihat sekarang ini, apa yang diharapkan dari BRI Start yang sudah diluncurkan bagi operasional BRI sendiri? Jadi begini ya, hampir tidak ada di dunia ini revolusi yang selesai sehari, termasuk revolusi teknologi. Ya. Maka hari ini pun sebenarnya masih ada banking konvensional di mana orang datang ke cabang. Oleh karena itu BRI menyediakan jumlah cabang paling besar di Indonesia. Kita punya 10.628 kantor cabang. Tetapi kemudian perkembangan teknologi membuat orang nggak perlu datang ke cabang. Orang nasabah datang ke ATM. Maka BRI pun sekarang menyediakan jumlah ATM 23.126 ATM. Lama-lama orang juga nggak mau juga ngantri di ATM gitu. Maunya gesek-gesek pakai EDC. Hari ini pun BRI sudah menyediakan 210.688 jumlah EDC. Tapi makin lama orang juga butuh kenyamanan, butuh kecepatan. Ya. Kemudian akhirnya apa? Nggak mau gesek-gesek, maunya ngetik-ngetik di smartphone. Mungkin itu yang kita siapkan sehingga nanti BRI akan menyediakan layanan sebanyak manusia Indonesia pegang smartphone. Apakah benar kemudian dengan BRI saat ini kemudian BRI akan mampu melayani seluruh desa yang ada di Indonesia? Karena begini, sekarang aja dengan jumlah jaringan seperti itu, baik fisik maupun elektronik, itu kita masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian daripada jaringan BRI, menjadi agen. Yang kita sebut agen BRI-Link, BRI Link. Itu hari ini kita punya 66.000. Akhir tahun kita ingin mencapai 75.000. Terus kemudian itu bagian daripada upaya kita untuk menjangkau seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Dan itu kita sekarang baru menggunakan satelit sewa 23 transponder. Sekarang kita sudah memiliki 45 transponder. Saya kira jawabannya adalah lebih dari cukup. Kapan itu 75.000 desa itu akan bisa terlayani oleh BRI? Kita ingin sekarang agen BRI-Link tadi jumlahnya 66.000. Akhir tahun ini kita ingin punya agen BRI-Link 75.000. Artinya di seluruh desa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan begitu. Pak Firdaus, OJK sendiri berharap dalam membangun sistem perbankan yang inklusif itu seperti apa sih betulnya pendekatannya Pak Firdaus? Ya kita kan begini, kita tidak mungkin lagi mendorong bank secara konvensional mendekati masyarakat dengan membuka kantor cabang seperti dulu. Kan itu mahal sekali. Sehingga supply-nya tetap menjadi kurang. Kita dorong layanan bank tanpa kantor cabang yang kita bilang laku pandai atau branchless banking, bank tanpa kantor cabang. Ini sekaligus juga artinya memperbanyak agen-agen perbankan mendekati masyarakat, sekaligus nanti dengan menggunakan digital teknologi ini memotong cost of fund dari perbankan, sehingga jangka panjangnya tentu ini kita harapkan suku bunga kredit perbankan jadi turun karena cost of fund turun. Itu tentunya harapan OJK seperti itu. Kita sekarang dorong bank-bank untuk menggunakan teknologi dan menggunakan layanan kita bilang laku pandai. Dari 250 juta warga Indonesia, sekitar mungkin 70.000 KK, berapa sebetulnya sudah masuk dalam sistem perbankan, Pak? Kalau dari data hasil survei kami, itu sekitar sekarang mungkin baru sekitar 40% lah, 40-50% penggunaan. Kapan 100%-nya Pak, targetnya Pak? Tentunya ini bertahap ya. Tergantung juga bagaimana perbankan, misalnya kalau banyak bank yang mengikuti, katakanlah BRI misalnya menggunakan satelit, kemudian teknologi menggunakan juga digital bank. Menurut saya mungkin ya insya Allah mungkin dalam 5 tahun ke depan kita berharap mungkin udah 100% masyarakat udah bisa mengakses ke perbankan. Apa pentingnya sistem perbankan inklusif itu mencakup seluruh warga Indonesia, Prof? Ya, saya kira kalau situasi sekarang ini itu adalah bagaimana kita menawarkan sesuatu yang lebih terjangkau. Karena dunia sedang bergerak menuju ke titik yang lebih murah dari sebelumnya. Selama ini kita begitu mendapatkan kelangkaan, kesulitan, jadi sangat mahal. Dunia tengah mengalami suatu perubahan yang sangat besar, saling terhubung satu sama lain. Di negara yang satu dengan yang lain, cost of fund itu berbeda. Di negara-negara barat, funding itu tersedia sangat besar, tetapi yang mau menggunakannya sangat sedikit. Oversupply. Sehingga kalau kita beli obligasi di Jerman saja bunganya sudah negatif. Artinya banyak orang mau membeli obligasi dan bayar. Jepang juga begitu, bunga negatif. Sedangkan di Amerika bunga hanya 0,25%. Akibatnya kaum muda yang hendak melakukan kegiatan usaha saat ini kemudian
melakukan banyak yang mendapatkan pinjaman atau melakukan kerjasama dengan venture capitalist dari negara lain karena harganya lebih murah. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Karena para eksportir kita yang selama ini tidak terjangkau perbankan, kalau tidak bisa memanfaatkan fintech dengan baik, mereka akan mencari pinjaman dari luar negeri. Dan yang menarik, terobosan ini sangat besar. Menggunakan apa yang disebut dengan crowdfunding, mereka dapat uang dari masyarakat yang sekaligus membeli produk mereka. Sedangkan perbankan tradisional kita, conventionally, itu hanya bisa memberikan pinjaman dan bayar bunga. Sedangkan ini dihubungkan dengan teknologi yang berakibat para pengusaha kecil ini dapat masuk ke pasar dunia, menjual produknya, orang membeli produk, bayar di muka, dan kemudian dapat pasar, dan hanya membayar fee. Mengakibatkan suatu ketika opportunity-nya lebih terbuka lagi ya. Akan lebih terbuka dan akibatnya kemudian makin terjangkau karena tidak berbelit-belit. Nah, kaitan dengan fintech ini, dengan digital technology ini, perbankan akan bisa memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lain sebagainya, yang suatu ketika ini akan membantu yang di bawah juga menjadi nasabah perbankan. Baik, kalau kita memang ingin membangun sistem perbankan yang inklusif, nanti saya ingin tanya Pak Firdaus, apakah masyarakat sudah cukup paham? Literasi terhadap sistem perbankan dan keuangan itu sudah sampai tingkat mana? Apa yang perlu kita lakukan? Tapi kita harus terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Academic Challenges.